Tuhan ya. Kita bisa beribadah online lagi, walaupun di rumah aja, tapi semua pasti tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, Kiki mau adakan permainan lagi ya, supaya kalian semangat untuk memuji Tuhannya. Permainannya kali ini adalah makan ya. Adik-adik yang di rumah ikut ya. Oke, coba Cici perintahkan untuk pegang hidung. Oke, bagus. Pegang mata. Oke, pegang mulut. Pegang kepala. Oke, pegang pundak temannya. Oke, semuanya pinter-pinter. Sudah semangat? Semangat semuanya. Kita siap memuji Tuhan ya. Sebelum kita memuji Tuhan, lipat tangan dulu. Adik-adik duduk yang manis. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu ya. Kita mulai berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan. Kami sudah bersuka cita, bersemangat, mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita mau siap memulai puji Tuhan ya. Oke adik-adik, kita naikkan pujian Yesus pokok dan kita caranya. Semuanya yang di rumah bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Pakai gerak ya. Ajak mama papanya untuk bergerak juga. Oke? Tepuk tangan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok Dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. pastilah kau akan berbuah. Kasih tepuk tangan yang paling bagus. Iya, pintar-pintar semua nyanyinya ya. Oke, sekarang kita mau lanjut dengarkan firman Tuhan ya. Sudah selesai memuji Tuhannya, kita siapkan hati mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, kita naikkan pujian mau cinta Yesus ya. Nah, mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
lipat tangan semuanya, duduk yang manis, kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa ya, Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk hari ini kami sudah berdoa, memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus yang manis, ajar kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk dengerin firman Tuhan? Oke, duduk yang manis ya. Buka hati kalian, buka telinga kalian. Oke, masih ada yang tidur-tiduran tuh. Ayo coba bangun, duduk juga yang manis. Oke, Cici yakin kalian semua pasti menghormati hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sedang hadir kan di rumah-rumah kalian saat ini yang sedang menyaksikan YouTube channel kali ini. Oke, nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ya, Cici mau tanya dulu nih. Kalian selama ini di rumah aja kan? Udah 4 bulan ya? Atau ada yang baru 3 bulan? Kayaknya udah lama ya. Nah, Cici mau tanya, hubungan kalian sama kakak kalian atau adik kalian sekarang bagaimana? Makin akrab nggak? Makin sering main bersama? Atau makin sering berantemnya? Atau makin saling menjauh? Nah adik-adik, coba ya kita mau dengerin nih cerita dari Alkitab di Kisah Kejadian 4 ayat 1-16 yang mau kita bahas hari ini. Siap-siap dengerin ya. Oke, jadi ceritanya ada 2 orang saudara yang laki-laki, dua-duanya laki-laki maksudnya ya. Nah saudara laki-laki ini mereka tumbuh dari kecil sampai besar selalu berdua. Kenapa? Ya karena waktu zaman itu hanya ada satu keluarga yang mereka itu berempat sama papa mama aja. Jadi mereka dari kecil main sama-sama, belajar sama-sama, tumbuh besar sama-sama sampai akhirnya mereka dewasa. Nah setelah mereka dewasa, mereka punya pekerjaan masing-masing, sebagai yang kakak sebagai petani, yang adiknya sebagai peternak. Nah, sampai di sini kalian mungkin sedang berpikir ya, cerita tentang siapa ya? Ini tunggu dulu, selesai dulu ya ceritanya, baru kalian nanti jawab kira-kira ceritanya tentang siapa. Oke. Nah, suatu hari mereka harus mempersembahkan hasil kerja usaha mereka kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu kalau kita mau kasih persembahan ke Tuhan bukan dengan uang, tapi dengan korban bakaran dari segala hasil usaha kita. Tapi harus kasih yang terbaik, biasanya seperti itu. Nah, jadi ceritanya persembahannya si adik ini ternyata diterima loh sama Tuhan. Tapi yang kakaknya nggak diterima. Tahu dari mana ya persembahan itu diterima atau enggaknya? Nah, pada zaman itu kalau persembahan kita diterima oleh Tuhan ada tandanya adik-adik. Persembahan itu kan dalam bentuk korban bakaran, jadi dibakar. Kalau ada dibakar pasti ada asap ya dong. Nah, kalau asapnya itu naik ke atas tinggi sampai ke atas, artinya persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan itu diterima sama Tuhan. Tapi kalau asapnya itu cuman keluar sebentar terus hilang dihembus angin, nggak nyampe ke atas, artinya persembahannya nggak diterima sama Tuhan. Nah adik-adik, ternyata persembahan yang diterima itu persembahan sang adik. Sang kakak waktu ngelihat hal itu, wah ternyata dia panas hatinya, mukanya muram. Kenapa? Dia kesel sekali. Dia sebel sama adiknya. Kok persembahan adik aku diterima? Kenapa persembahan aku enggak? Dia sebel. Bukannya bertanya-tanya dalam hati, kenapa persembahan aku enggak diterima ya? Bukannya introspeksi diri, dia malah menyimpan iri hati dan dendam kepada adiknya. Adik-adik, Tuhan itu tahu loh isi hati kita.
walaupun sang kakak belum ngomong kalau dia sebel, dia kesel, dia dendam sama adiknya, tapi Tuhan udah tahu duluan. Tuhan itu penuh kasih, dia tegur dulu kalau ngelihat hati yang tidak benar di hadapannya. Jadi sang kakak itu ditegur. Dalam ayat yang ke-6 dan 7, Tuhan berkata kepada sang kakak, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, hati-hati, dosa itu mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Itu firman Tuhan yang menegur dia. Tapi adik-adik tahu nggak? Bukannya sang kakak malah bertobat, minta ampun sama Tuhan dan melepaskan iri hatinya, dendamnya. Tapi sang kakak itu tetap menyimpan dendam itu sama adiknya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Suatu hari dia mengajak adiknya pergi ke ladang. Pura-pura ngajak adiknya jalan-jalan. Ternyata tapi dia menyimpan suatu rencana jahat untuk adiknya. Ya. Ketika sampai di ladang, karena dendam, karena iri, dan hatinya makin panas, kakaknya ini memukul adiknya, menyakiti adiknya, sampai adiknya itu terluka parah, bahkan sampai meninggal. Aduh, sedih banget ya, kok adiknya sampai meninggal. Tuh, ternyata buah dari dari iri hati itu bisa menimbulkan dosa yang lebih besar. Makanya waktu Tuhan melihat hal itu, Tuhan langsung menegur lagi. Dia bertanya lagi pada sang kakak, "Hai kamu, di manakah adikmu?" Adik-adik tahu nggak? Kakak ini bukannya bertobat, minta ampun, "Aduh, aku nyesel, udah bikin adikku jadi terluka parah." Tapi dia malah berbohong, malah semakin jahat. Dia malah bilang seperti ini, "Nah, adikku di mana? Mana aku tahu? Aku kan bukan penjaga adikku." Dia malah menjawab itu sama Tuhan. Wah, ketika Tuhan mendengar jawaban seperti itu, hatinya semakin sedih dan semakin marah pada kakak ini. Akhirnya Tuhan bilang, "Aku akan menghukummu karena kamu sudah berbuat hal yang tidak menyukakan aku," kata Tuhan ya. Jadi adik-adik, si kakak ini dihukum sama Tuhan, keluar dari rumahnya, keluar dari tanah kelahirannya. Dia harus menggembara, dia harus menjadi pelarian. Bahkan tanah yang dikerjakan olehnya itu, Tuhan bilang, "Aku akan membuat tanah itu tidak menghasilkan hasil yang sepenuhnya." Artinya apa adik-adik? Tuhan tidak berkenan kepada pekerjaannya, Tuhan tidak memberkatinya. Wah, sedih banget ya adik-adik ya. Makanya adik-adik, hari ini kita mau belajar dua hal dari kejadian kakak adik ini. Kira-kira udah ada yang tahu belum ceritanya tentang siapa? Betul sekali. Ini adalah cerita tentang Kain dan Habel. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari cerita tentang Kain dan Habel ini ya. Ada dua pesan Tuhan loh untuk kalian melalui cerita ini. Ya, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama itu, Tuhan ingin kalian sebagai saudara saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung. Seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 17, Tuhan berkata, "Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja." Nah, adik-adik, sebagai saudara, Tuhan pengen kalian itu sebagai kakak menjaga adiknya, melindungi adiknya, mengajarkan adiknya tentang yang baik-baik. Kalau adik juga, Tuhan ingin hormati yang lebih tua, sayang sama kakaknya, dukung dalam doa, dukung dalam apapun, tolong menolong. Itu yang Tuhan mau, bukan saling iri. Kakaknya merasa, "Ih, mama papa kok lebih sayang adik daripada aku." Bukan seperti itu. Semua kasih sayang orang tua sama. Jadi gak boleh ada iri hati di antara kalian. Atau mungkin adiknya ngerasa, kok kakak mainannya lebih bagus-bagus sih dari aku kalau dikasih. Nah, bukan itu juga yang Tuhan mau. Tuhan maunya kalian semua saling mengasihi, saling menyayangi. Gak boleh lagi ya ada rebutan mainan atau enggak saling ngajak berantem. No, bukan itu yang Tuhan mau. Ingat ya dalam firman Tuhan kali ini di 1 Petrus 2 ayat 17 tadi,
hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Karena punya saudara itu suatu anugerah loh dari Tuhan. Ingat ya itu adik-adik. Oke. Ya, itu tadi poin yang pertama ya. Sekarang poin yang kedua tentang menjaga hati. Nah, adik-adik, kalau tadi di awal cerita Cici bilang si Kain ini merasa iri hati ketika melihat persembahan adiknya lebih diterima oleh Tuhan. Itulah awal dari dosa kecil ya. Dosa kecil itu Tuhan tahu dari walaupun cuma di hati doang, tapi Tuhan sayang sama kita, Tuhan menegur kita. Adik-adik harus peka ya sama suara Tuhan. Kalau adik-adik sudah ditegur sama Tuhan, adik-adik harus cepat-cepat minta maaf sama Tuhan dan hilangkan rasa iri hati atau dendam atau dosa kecil itu. Kenapa? Karena kalau didiemin aja, dosa yang kecil itu bisa tumbuh jadi besar. Karena seperti yang firman Tuhan awal tadi bilang, Kejadian 4 ayat 7. Kalau kita tidak berbuat baik, dosa itu mulai mengintip. Makanya hati kita harus kita jaga. Dosa itu suka mengintai kita. Seperti di kitab Petrus. Di kitab Petrus dikatakan, si lawanmu, si iblis mengintai seperti singa yang mengaum, berkeliling, berjalan, siap menerkam siapapun yang diterkamnya. Makanya kita harus hati-hati, jaga hati, waspada selalu, ingat perkataan Tuhan, ingat firman Tuhan, supaya hati kita tetap bersih, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar 2 hal ya. Yang pertama, kita harus saling mengasihi dan menyayangi antara sesama saudara. Dan yang kedua, kita harus menjaga hati. Siapa yang di sini lagi merasa ditegur Tuhan? Siapa yang hari ini merasa, oh aku masih dendam sama, kesel sama kakakku, aku masih sebel sama adikku. Nah, hari ini Tuhan lagi tegur kalian nih. Kalian harus meresponi firman Tuhan ini ya. Kalian harus minta ampun, minta maaf sama Tuhan, biar Tuhan pulihkan hati kalian menjadi bersih kembali. Oke, supaya dosa yang kecil itu tidak membuat kita melukai orang-orang yang harusnya kita sayangi. Oke adik-adik, sekian dan kita tutup dulu ya dalam doa. Coba lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari Kain dan Habel. Kami bersaudara harus saling mengasihi dan menyayangi. Kami juga harus bisa menjaga hati kami. Roh Kudus yang manis tuntun kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Jaga hati kami ya Tuhan, karena kami tahu si iblis selalu mengintai kami, siap menerkam kami begitu kami lengah. Dan kami percaya Engkau yang menjaga dan melindungi kami selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk teguran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini, Cici selalu ingatkan kalian yang sekarang masih di rumah terus untuk jaga kesehatan, makan yang bergizi, minum vitamin, tidur yang cukup, sering-sering cuci tangan ya, dan jangan lupa jangan sering-sering pegang muka. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.